Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu ya. Bagi Anda yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Bagi yang sudah, silahkan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa share ke sebanyak mungkin saudara, keluarga, teman, maupun platform media sosial Anda, Facebook, Instagram, dan juga grup-grup WhatsApp yang Anda ikuti, supaya kami, Cara Kaya, dapat lebih berkembang dalam memberikan insight dan informasi dalam investasi dan dunia pasar modal. Oke, kita mulai ya. Topik kita kali ini adalah kesalahan memilih reksadana yang dapat berujung tidak tercapainya tujuan finansial Anda. Salah satu investasi yang banyak digunakan atau dipakai oleh para pemula adalah reksadana. Karena katanya gampang, ada yang ngelola. Gak usah bingung, tinggal taruh aja berapapun uangnya. Produknya juga cukup variatif, dikelompokkan dalam beberapa kategori yang bisa kita pilih sesuai karakter kita sendiri. Dan tujuannya apa sih? Tujuan keuangan kita gitu loh. Jadi apa Anda masih bingung memilih reksadana yang mana? Seharusnya sih nggak perlu bingung ya. Kalau Anda sudah punya tujuan yang jelas. Jadi jangan sampai melakukan beberapa kesalahan dalam memilih reksadana seperti berikut ini. Karena kalau sampai salah, maka bisa-bisa tujuan keuangan kamu atau cita-citamu yang bakal kacau. Ini bukan ancaman sih, tapi predictable lah ya. Jadi apakah kesalahan memilih reksadana yang harus kita hindari, yang biasa terjadi pada para pemula? Yuk kita lihat. Yang pertama, tanpa tujuan. Ibaratnya Anda pengen traveling, terus asal berangkat aja tanpa tahu kemana. Kira-kira gimana tuh? Apakah bisa sampai dengan selamat? Kayaknya enggak sih. Minimal dompet bisa habis. Karena muter-muter gak jelas. Mesti makan, mesti modal transportasi. Mulai berinvestasi dan memilih reksadana harus diawali dengan menentukan tujuan. Mau buat apa investasi reksadananya? Gimana bisa memilih reksadana yang tepat kalau Anda nggak tahu investasinya buat apa? Karena beberapa jenis reksadana memiliki masing-masing karakter yang spesifik, yang kalau mendapatkan manfaat sebaik-baiknya mesti disesuaikan dengan tujuan investasinya untuk apa. Yang kedua, ikut-ikutan. Ya, mungkin ini kurang lebih sama dengan yang nomor 1 ya. Anda nggak bisa memilih reksadana yang pas kalau cuma berdasarkan konon, katanya, kabarnya. Akibat dari nggak punya tujuan investasi, biasanya ya jadi ikut-ikutan. Parahnya kalau udah ikut-ikutan, kalau seumpama nanti investasinya
kurang optimal atau gagal atau kurang berhasil, pasti nyalahin orang yang diikuti. Padahal kan uang yang diinvestasi ya uang kita sendiri. Kalau misalnya nanti kita dapat profit atau cuan, yang ngambil ya kita sendiri. Tapi kalau rugi, nyalahin orang lain. Nah, kalau gini, berarti belum dewasa dalam berinvestasi, belum siap investasi. Yang ketiga, tidak berhati-hati dalam memilih manajer investasi. Cara kerja reksadana tentu saja berbeda dengan investasi saham. Karena keduanya ya memang dua produk investasi yang sama sekali berbeda. Meskipun reksadana juga berjual beli saham. Namun hal ini kadang membuat para calon investor pemula bingung. Untuk berinvestasi saham, maka kita akan mengelola aset kita sendiri dan bertransaksi melalui perusahaan sekuritas. Sedangkan untuk berinvestasi reksadana, kita akan berhubungan dengan MI atau manajer investasi atau pihak yang akan mengelola aset kita untuk diinvestasikan. Nah, kalau mau digambarkan, beginilah ada kira-kira alurnya ya. Alur kerja reksadana. Jadi MI mengumpulkan dana nasabah, salah satunya adalah kita. Lalu total dana yang terhimpun dari sekumpulan investor kemudian diinvestasikan ke instrumen sesuai permintaan dan kesepakatan dengan investor. Kemudian sesuai dengan kondisi pasar, manajer investasi akan memberikan laporan yang berisi kinerja produk reksadana yang sudah kita beli, komposisi aset dan portfolio investasi kita. Kelihatannya sederhana ya, tapi sebenarnya nggak juga. Karena satu MI bisa mengelola sekian banyak aset nasabah. Jadi bisa dibayangin deh gimana kerjaannya. So, performa MI ini sangat penting untuk kita ketahui di awal kita memilih reksadana. Beberapa waktu lalu, mungkin Anda mendengar, ada MI yang gagal bayar dana nasabahnya yang kasusnya masih bergulir sampai sekarang. Yang keempat, nggak paham profil risiko diri sendiri. Kesalahan memilih reksadana yang keempat ini mungkin kedengarannya agak aneh ya kalau sampai kejadian. Tapi nyatanya juga sering kejadian. Memang ada yang mungkin nggak paham apa itu profil risiko. Kenapa penting tahu profil risiko itu? Biasanya asal ada kata cuan, profit, langsung aja hajar. Begitu grafik merah, panik. Padahal memahami diri sendiri itu penting loh. Karena investasi ini bisa dibilang aktivitas psikologis. Kegiatan yang bakal banyak melibatkan psikis kita. Kalau secara mental belum siap, ya bakalan susah juga sih. So, paling penting untuk Anda mengerti risk profile Anda sendiri. Rata-rata sih biasanya ya investor pemula akan memilih play safe atau main aman. Nggak masalah kok, karena memang ada kok instrumen investasi yang low risk. Seiring waktu, semakin banyak pengalaman bisa aja naik kelas. Biasanya juga karena ada dorongan agar tujuan finansialnya lebih cepat tercapai. Sehingga ada investor yang ingin berinvestasi di instrumen yang risikonya lebih tinggi. Karena ada dalil high risk, high return yang berlaku di dunia investasi. Ingat ya, high risk, high return, bukan high return, high risk. Jadi risikonya harus Anda hitung dulu di depan, baru Anda bicara hasilnya. Banyak orang sering bilang high return-nya dulu dipikirin, baru high risk-nya nanti nggak kelihatan lalu menimpa. Yang kelima, malas mereview. Kadang yang terjadi adalah begitu uang sudah diinvestasikan dan merasa sudah memiliki reksadana yang paling ya kita anggap oke, kita lantas lupa kalau kita pun harus mereview kinerja sang reksadana. Ada beberapa indikator untuk mengukur kinerja reksadana, yaitu misalnya dengan mengetahui Sharpe ratio atau maksimum drawdown. Tapi ini mungkin hanya bisa dipahami oleh mereka yang
tiap hari kerjanya ngurusin investasi. Sedang buat kamu yang masih baru mulai investasi, apalagi baru mau mulai memilih reksadana bagus, bahkan mungkin bingung, apa sih itu maksimum trade-down, Sharpe ratio, makhluk apa lagi tuh? Tapi tenang. Ada cara lain untuk mengukur kinerja reksadana, yaitu yang pertama, lihat perbandingan return terhadap risiko yang diambil, atau istilahnya risk adjusted return. Yang kemudian, semakin lama usia reksadana, maka produk tersebut sudah terbukti tahan uji melalui grafik naik dan turunnya pasar modal. Berikutnya, semakin banyak dana investasi dialirkan ke saham utama BEI atau blue chip ataupun surat utang bereputasi baik, maka likuiditasnya akan semakin baik. Hal ini juga akan menaikkan performa sang reksadana itu sendiri. Lalu berikutnya, semakin besar dana yang dikelola dalam suatu produk reksadana menunjukkan bahwa banyak investor yang tertarik dengan produk tersebut. Ini juga bisa menjadi indikator yang baik. Well, kalau kita jabarkan cara menganalisisnya, wah panjang ya. Intinya jangan malas ngecek portfolio. Apa sudah sesuai dengan harapan? Apakah Anda harus mempertimbangkan untuk mengganti MI atau manajemen investasi? Yang keenam, mengira reksadana investasi paling aman. No, reksadana bukanlah produk investasi yang paling aman. Ada beberapa resiko investasi yang harus dipahami dulu sebelum memilih reksadana. Yang pertama, besarnya imbal nggak pasti, karena fluktuasi mengikuti dinamisnya, baik itu pasar modal maupun pasar uang. Berikutnya, tidak dijamin oleh pemerintah. Berbeda dengan deposito yang dijamin oleh LPS sampai nominal 2 miliar. Jadi kalau ada profit ataupun loss, kita sendiri yang menanggung ya. Kemudian, reksadana bisa dilikuidasi jika tidak memenuhi syarat tertentu. Yang melikuidasi siapa? Ya manajer investasinya, membubarkan diri. Kemudian yang keempat, risiko gagal bayar. Sudah ada beberapa kasus MI tidak bisa membayarkan kembali dana nasabah yang dikelolanya karena berbagai sebab. Jadi reksadana bukanlah instrumen investasi yang 100% aman. Hal ini harus benar-benar dipahami oleh calon investor yang hendak memilih reksadana. 7. Ngarep untung cepat. Nah, ini balik lagi ke poin ke-6. Karena imbal reksadananya juga nggak pasti, setiap hari bisa aja naik, turun, ya tak menentu. Jadi susah jelas buat Anda mengharapkan untung cepat. Kalau Anda ingin profit cepat, saya rasa hanya cuma bisa diraih di trading saham. Cuma itu. Tapi Anda ingat, high risk, high gain. Risknya banyak banget, besar banget. Jadi Anda jelas mesti belajar dulu. Bukan cuma belajar dulu, tapi belajar dulu yang banyak. Jadi kalau ada yang ngasih iming-iming bisa untung cepat di dunia investasi dengan jaminan pasti aman, jangan percaya deh, itu pasti nonsen. Jangan percaya. Gak ada produk investasi yang benar-benar aman atau yang bisa kasih kita cuan cepat. Semua itu butuh proses, semua itu butuh konsistensi. Itulah hukum yang ada di dunia. Semua butuh proses dan konsistensi. Nah, itu dia kesalahan-kesalahan memilih reksadana yang sering terjadi, yang bisa berakibat gagalnya tujuan finansial yang sudah kita rencanakan. So, harus bijaksana ya. Harus terus belajar, dan tetap semangat. Tetap sehat, tetap berbahagia. Maju terus.